Iya, sekarang kelas keempat dari protozoa yaitu sporozoa ini merupakan satu-satunya kelompok protozoa yang tidak memiliki alat gerak ya. Oke, di sini tanpa alat gerak. Tentunya sporozoa ini pun punya nama lain ya. Nama lainnya adalah Apicomplexa. Apicomplexa. Nah, selanjutnya yang namanya sporozoa ya, ini bentuknya kurang lebih ada yang bulat agak keovalan, ada juga yang tidak beraturan ya. Jadi di sini bentuknya bulat, lebih ke oval, atau juga tidak beraturan. Nah, sporozoa ini pun memiliki dua cara reproduksi seksual. Maksud Regina memiliki dua cara reproduksi ya. Di sini reproduksinya bisa dua cara. Yang pertama ada yang dikenal dengan cara seksual atau disebut dengan sporogoni, dan yang kedua ada yang disebut dengan aseksual atau skizogoni. Nah, reproduksi seksual untuk sporozoa ini atau secara sporogoni ini terjadi pada tubuh nyamuk ya, pada tubuh nyamuk Anopheles betina. Nah, sedangkan secara aseksualnya atau skizogoni ini terjadi pada tubuh manusia. Nah, begitu. Siapa kira-kira contoh untuk sporozoa ini? Dia adalah dia adalah Plasmodium dan juga Toxoplasma gondii. Nah, oke. Nah, khusus untuk cara reproduksi sporogoni dan skizogoni ini atau seksual dan aseksual ini hanya terjadi pada Plasmodium. Kenapa? Karena Plasmodium ini dia memiliki inang utama ya. Jadi dia punya inang utama dan juga inang perantara. Nah, inang utamanya siapa? Nah, inang utama dia adalah nyamuk Anopheles betina ya. Sedangkan maksud Regina adalah inang utamanya adalah manusia ya. Sedangkan untuk inang perantaranya adalah nyamuk Anopheles betina. Nyamuk Anopheles betina. Nah, seperti pernah disinggung sebelumnya bahwa yang namanya Plasmodium ini dapat menyebabkan penyakit malaria. Tentunya kalian pernah dengarkan bagaimana ciri-ciri dari penyakit malaria. Nah, sekarang kalau kalian udah tahu penyakit malaria itu disebabkan oleh apa? Oleh apa berarti? Iya, oleh Plasmodium ya. Nah, ini untuk penyakit malaria itu bermacam-macam. Ada yang langsung sehari itu panas ya, ada juga yang 2 hari sekali panas, ada yang 3 hari sekali panas. Ini tergantung dari jenis Plasmodium yang menginfeksi. Oke, Kak Gina akan menjelaskan bagaimana cara reproduksi untuk Plasmodium ini ya. Tentunya cara reproduksi
reproduksi yang Kak Gina singgung tadi ya, yaitu secara sporogoni dan juga skizogoni ya. Nah, sebelumnya khusus untuk Toxoplasma gondii, nah ini hidup di mana sih Kak? Dia itu hidup pada kotoran-kotoran kucing. Jadi hati-hati dengan kotoran kucing. Biasanya terdapat Toxoplasma gondii. Nah, si kotoran kucing ini yang telah kering biasanya menyebabkan si toxoplasmanya jadi terbawa oleh angin gitu ya. Nah, kemungkinannya kalau misalnya dia hinggap di bulu-bulu kucing, di rambut-rambut kucing, nah dan kucingnya tidak pernah mandi, tidak pernah dibersihkan, bisa jadi terhisap oleh kita dan menyebabkan toxoplasmosis. Tetapi kalau perawatan kucingnya bagus, baik, it's okay, never mind ya, jadi nggak apa-apa, oke? Jadi sebetulnya kenapa ada di bulu kucing? Karena tadi, jadi awalnya itu pada kotoran kucing ya, mengering, akhirnya ke bawah angin, menempellah di rambut-rambut kucing. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang Kak Gina akan jelaskan mengenai cara reproduksi seksual dan aseksual pada Plasmodium. Oke, cara reproduksi pada Plasmodium yang pertama yaitu dengan cara seksual atau disebut juga dengan sporogoni. Nah, sporogoni ini terjadi pada di sini ya, terjadi pada tubuh nyamuk Anopheles betina. Oke. Nah, jadi ceritanya begini. Kak Gina akan menjelaskan bagaimana si nyamuk itu ketika ada di dalam tubuhnya Anopheles betina. Maksud Kak Gina si Plasmodium itu ya. Oke. Nah, awalnya di dalam nyamuk Anopheles betina ini terdapat gamet jantan dan gamet betina ya. Gamet jantan dan betina dari Plasmodium. Oke. Nah, setelah itu mereka melebur dan menjadi zigot. Si zigot nih ya, misalkan begini. Si zigot tumbuh dan dia dilindungi oleh semacam tumbuh ya seperti ini. Ini namanya ookinet. Nah, dari ookinet nanti dia ada lapisan pelindung lagi, ini disebut dengan ookista ya. Nah, ookista kemudian akan berubah menjadi sporozoid. Nah, jika kita lihat nih ya, untuk zigot, ookinet dan ookista ini terdapat di bagian pencernaan nyamuk atau bisa dibilang atau bisa dikatakan di ususnya nyamuk gitu ya, atau di alat pencernaannya nyamuk. Setelah berubah menjadi fase sporozoid, ini si sporozoid ini ada di bagian kelenjar nyamuk ya, kelenjar ludah si nyamuk Anopheles betina ya. Oke. Nah, kenapa sih Kak harus betina kok nggak jantan? Nah, karena cocok-cocokan. Jadi kenapa harus betina? Karena berarti cocoknya di betina. Ada enzim yang mendukung mereka untuk berkembang biak ya. Nah, selanjutnya sekarang ke yang fase seksual ya. Fase seksual, aseksual, atau istilah lainnya disebut juga dengan skizogoni. Nah, begini. Oke. Fase aseksual ini terjadi pada tubuh manusia. Oke. Nah, kali ini Kak Gina akan menceritakan di sebelah sini ya. Ceritanya di sini adalah
tubuh nyamuk ya, tubuh nyamuk. Nah, sedangkan ini adalah tubuh manusia. Nah, tadi terdapat gamet, jantan dan betina gitu ya, melebur jadilah zigot. Dari zigot terbentuk ookine, dari ookine terbentuk ookista, dan dari ookista terbentuk sporozoid. Nah, si sporozoid ini terakhir tadi berada di kelenjar ludah si nyamuk Anopheles ya. Nah, makanya nih ya, di kelenjar ludah. Nah, ketika si nyamuk menggigit manusia, nah misalnya nih ada nyamuk menggigit manusia, nih ya, nyamuk menggigit manusia, maka si sporozoidnya yang ada di kelenjar nyamuk itu, di kelenjar ludahnya itu, mereka masuk ya. Jadi sporozoid masuk ke dalam tubuh manusia. Kan kalau nyamuk biasanya ngisep darah kita ya. Jadi ketika mereka mengisap darah kita, ada sebagian dari kelenjar ludahnya masuk ke dalam ya. Jadi nyedotnya maju mundur gitu ya, maju mundur sehingga si ludah nyamuk itu masuk gitu ya, masuk, dan di ludahnya nyamuk itu akan terdapat yang disebut dengan sporozoid seperti itu ya. Si sporozoid ini lalu akan berubah menjadi bentuk yang tersembunyi, namanya kriptozoid. Oke. Nah, si kriptozoid ini bentuknya tersembunyi, artinya entah di mana, jadi masih bentuk tersembunyi dan tidak diketahui. Oke, makanya disebutnya kripto. Kripto ini dari kata kriptos, kriptos itu tersembunyi. Nah, selain itu si kriptozoid ini nanti akan mengikuti darah, mengikuti peredaran darah. Ketika masuk ke dalam hati, itu berubah menjadi tropozoid. Jadi tropozoid ini salah satu tahapan dari plasmodium yang ketika dia transit di hati ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia mau ke sel darah merah atau mau ke pembuluh darah lagi, itu bentuknya seperti apa? Balik lagi bentuknya menjadi merozoid. Nah, dari bentuk merozoid ini, jadi sebetulnya gini, kalau dia ada di pembuluh darah, itu bentuknya merozoid. Tapi kalau dia masuk ke dalam hati, bentuknya berubah menjadi tropozoid, begitu ya. Nah, lalu si merozoid ini nanti akan berubah menjadi skizon. Nah, ketika perubahan menjadi skizonlah biasanya merusak eritrosit atau merusak sel darah merah, sehingga pada beberapa orang yang menderita malaria itu akan timbul panas atau demam yang tinggi ya, seperti itu. Nah, untuk demamnya ini bermacam-macam tergantung dari jenis si plasmodium itu sendiri. Oke? Nah, jadi jelas ya. Jadi di sini dari sporozoid berubah jadi kriptozoid ke tropozoid ya. Oke, ini tropozoid. Nah, begitu ya. Tropozoid baru ke merozoid baru ke skizon. Oke, nah pas tahap si skizon inilah ini menyebabkan sel darah merah rusak ya. Sel darah merah jadi rusak. Akhirnya efek atau respon tubuhnya timbul demam yang tinggi. Nah, namun misalnya ketika ada orang yang pernah sebelumnya mengalami penyakit malaria, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi nanti si merozoid ini juga bisa berubah ya, bisa berubah
menjadi sporozoid lagi ya. Nah, kalau misalnya berubah menjadi sporozoid lagi, nanti dia akan ikut bersama kelenjar ludah nyamuk lagi gitu ya. Masuk lagi ke ludah nyamuk ya. Jadi terhisap oleh nyamuk, oke? Jadi boleh di sini masuk ke dalam kelenjar ludah nyamuk lagi. Jadi nanti kalau udah sporozoid berubah lagi menjadi dewasa, si sporozoid itu dari dewasa atau plasmodium dewasa nanti akan menghasilkan gamet jantan, gamet betina. Terus seperti itu bolak-balik ya, diulang-ulang terus. Oke? Terima kasih untuk perhatiannya dalam memahami materi protozoa. Semoga paham ya. Kali ini Kak Gina akan menjelaskan mengenai proses konjugasi yang terjadi pada paramecium ya. Nah, kenapa dikatakan dengan konjugasi? Karena di sini untuk paramecium, khususnya untuk alat kelamin seksualnya belum diketahui dengan jelas ya. Nah, sehingga disebut dengan proses konjugasi. Nah, proses konjugasi di sini melibatkan dua jenis paramecium yang berbeda. Jadi ini bisa dikatakan ada yang berjenis kelamin betina atau jantan, intinya berbeda jenis ya. Nah, selanjutnya pertama, dua jenis paramecium ini akan saling berdekatan, terutama saling berdekatan antara sitostomanya ya. Nah, selanjutnya seperti kita tahu di sini ada makronukleus dan yang ini adalah mikronukleus. Oke. Ini pun sama ya, ada makronukleus dan mikronukleus. Nah, selanjutnya di sini makronukleus akan melebur. Masing-masing dari paramecium tersebut untuk makronukleusnya melebur ya. Boleh Kak tulis di sini makronukleus melebur ya. Melebur. Nah, kemudian untuk mikronukleusnya ini akan membelah secara meiosis, oke? Jadi di sini mikronukleus akan mengalami meiosis sebanyak 1 kali dan dihasilkanlah ada 4 mikronukleus. Oke. Nah, jadi penampakannya seperti ini, ya. Oke. Nah, nanti dari 4 mikronukleus ini 3 mikronukleusnya akan melebur. Oke. 3 mikronukleus ini akan melebur. Nah, ini melebur ya, melebur. Jadi hilang. Oke. Berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal 1 masing-masing paramecium, tinggal 1 mikronukleus ya. Di sini 3 melebur, 1 tetap ada sebagai mikronukleus. Oke, nah ini ya mikronukleusnya. Mikronukleus. Ini pun sama, mikronukleus. Oke. Nah, setelah itu mereka akan melakukan plasmogami. Apa itu plasmogami? Jadi antar cairan selnya akan bersatu seperti ini. Sitoplasmanya mereka bersatu ya. Ini, jadi boleh ditulis oleh kalian. Terjadi plasmogami. Terjadi plasmogami. Nah, setelah plasmogami terjadi, mereka akan saling bertukar mikronukleus. Jadi di sini mikronukleus untuk paramecium 1 pindah ke mikronukleus ke paramecium lainnya. Begitupun ini, jadi saling bertukar. Yang ini ke sini, yang ini ke sini ya. Oke, saling bertukar. Oke, di sini mikronukleus. Jadi masing-masing mikronukleus saling bertukar. Saling bertukar. Boleh di sini. Masing-masing mikronukleus saling bertukar. Setelah bertukar, maka akan terlihat seperti ini. Jadi si paramecium ini sudah memiliki
mikronukleus paramecium ini, yang ini pun sudah memiliki dia, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah terjadi seperti ini, mereka akan memisahkan diri lagi, ya. Masing-masing akan memisahkan diri lagi. Nah, kemudian dua mikronukleus ini, nih ya, dua buah mikronukleus yang sudah bertukar tadi akan melebur. Maksudnya melebur bergabung ya, bergabung di sini ya, bergabung menjadi satu, atau disebutnya sinkarion, pergabungan inti ya, atau kariogami gitu ya, penggabungan inti, sinkarion. Oke, nah setelah bergabung ini pun sama ya, mereka akan bergabung juga. Nah setelah itu nanti akan dihasilkan satu ya, jadi ini akan dihasilkan satu mikronukleus hasil penggabungan. Oke, nah dari sini si mikronukleus ini akan mengalami pembelahan secara mitosis. Nah ini mikronukleus yang sudah bergabung ya, si mikronukleus yang sudah bergabung ini masing-masing ya, ini dan ini nanti masing-masing akan mengalami mitosis sebanyak 3 kali. Oke, sehingga dihasilkan 8 buah mikronukleus ya. Jadi di sini boleh ditulis dihasilkan 8 buah mikronukleus. Sorry, maksud Regina. Ya, nggak apa-apa, langsung lanjut aja. Jadi 8 mikronukleus. Oke. Jadi dari 8 mikronukleus ini, sebagai hasil mitosis sebanyak 3 kali dari mikronukleus yang telah bergabung tadi ya. Masing-masing ini terbentuk 8 mikronukleus. Oke. Nah, selanjutnya 8 mikronukleus ada yang menjadi makronukleus. Oke. Ini pun sama, nantinya akan menjadi makronukleus. Ya. Nah, sisanya yang 4 tetap menjadi mikronukleus. Nih, mikronukleus. Oke. Nah, setelah itu nanti untuk mikronukleus ini masing-masing akan melebur ya. Masing-masing maksudnya gini, 3 buah sel mikronukleus yang ini nanti akan melebur jadi tinggal 1. Jadi hanya 1 mikronukleus yang tidak meleburnya saja. Ini pun sama, nih mikronukleusnya. Ya, jadi dari 4 ini 3-nya melebur, sisa 1 yaitu ini. Oke? Ini pun sama, dari 4 3 melebur, sisa 1 yang ini. Ya. Nah, selanjutnya untuk makronukleus yang 4 ini, nah mau yang ini, oke yang ini ya, makronukleus. Nah, yang 4 ini ya, ini lihat. Yang 4 ini nanti masing-masing 2 bergabung. Jadi gini, ini kan 4 ya, 4 makronukleus, ini pun 4. Ya, ini makronukleus. Sama aja sih sebetulnya ya, mau kalian tunjuk yang manapun itu sama. Oke, kalian tunjuk di sini ada makronukleus, yang ini makronukleusnya yang ini. Oke. Nah, si makronukleus ini ya, nanti akan melebur masing-masing jadi 2. Nah, ini jadilah seperti ini. Nah, ini adalah makronukleusnya. Oke, ini pun sama. Ini adalah makronukleusnya, hasil penggabungan dari kedua ini ya. Jadi ini yang tadi 4 masing-masing bergabung jadi 2, sehingga terbentuk 2 ya, 2 makronukleus. Oke. Jadi boleh di sini diberikan keterangan dari 8 mikronukleus ini. Nah, di sini ya. 4 jadi makronukleus. 4 lagi jadi mikronukleus. Oke. Nah, ini biar lebih enak tulisnya, kita pindahin ke sini ya.
Nah, dari 4 makronukleus ini nanti akan terbentuk menjadi masing-masing 2 makronukleus ya. Oke. Jadi di masing-masing paramecium akan ada 2. Nah, yang ini ya. Masing-masing akan bergabung membentuk 2 makronukleus. Nah, yang 4 mikronukleus ini, nah selanjutnya yang 3 mikronukleusnya melebur, gitu ya, melebur, sisa tinggal 1 mikronukleus. Jelas ya? Oke. Nah, setelah itu nanti si paramecium ini ya akan melakukan pembelahan diri dulu. Jadi mereka masing-masing akan melakukan atau akan membelah diri dulu. Oke? Misalnya yang ini membelah diri, yang ini pun membelah diri. Jadi di sini nanti ada yang ini 2, yang ini 2 ya, 2 paramecium masing-masing. Nah, selanjutnya pada akhirnya akan terbentuk seperti ini. Setelah membelah diri, nah ini makronukleusnya yang tadinya 2 menjadi 1 ya. Mikronukleus tetap menjadi 1. Oke. Nah, ini makronukleusnya 1 dan yang ini mikronukleusnya. Nah, untuk ini pun sama, mereka membelah diri dulu. Ini pun sama. Jadi yang 1 ini makronukleusnya yang sudah bergabung bersatu tadi ya. Nah, terus 1 mikronukleus. Oke. Jadi di sini masing-masing parameciumnya sudah melakukan pembelahan diri ya, atau membelah diri. Jadi di sini boleh dikasih keterangan mereka membelah diri. Oke. Jadi terdapat 4 paramecium ya. Kalau yang 2 ini mirip dengan induknya, yang ini juga mirip dengan induknya ya. Jadi ini merupakan selain dari konjugasi, memang sebagian besar ini adalah proses konjugasi. Tapi tadi Kak sempilkan 1, di sini ada proses membelah dirinya ya. Jadi ketika si paramecium telah bertukar inti, kemudian terjadi penggabungan inti, dia ada plasmogami dan juga karyogami, masing-masing lalu melakukan pembelahan biner atau membelah diri, dan masing-masing mendapatkan makro dan mikronukleus masing-masing 1 ya. Oke, jadi di sini sudah terdapat masing-masing si paramecium sudah memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus.